Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bisa nggak? Kemarin telah Anda jelaskan kitab Manaqib daripada Imam Ghazali dan keutamaan serta fadilah daripada kitab Ihya Ulumuddin. Nah, sekarang bab yang pertama yakni tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang yang mempelajari ilmu dan orang yang mengajari ilmu. Di mana Imam Ghazali meletakkan di dalamnya dalil-dalil, baik dalil-dalil nakli, yang dimana nakli ini adalah dalil-dalil yang berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, hadis atau perkataan-perkataan para ulama. Yakni nakli intinya dalil yang berdasarkan iman, wal akal. Beliau juga meletakkan dalil-dalil akal, dalil-dalil yang bisa masuk ke dalam akal. Ini beliau meletakkan ada dalil nakli, ada dalil akli. Cuma banyak orang-orang sekarang ini taqdimul akal ala nakl. Banyak orang-orang sekarang mereka memakai yakni tuqaddimul akal ala nakl, taqdimul akal ala nakl. Mereka lebih mendahulukan akal daripada iman, lebih mendahulukan akal daripada iman. Nah, ini orang-orang sekarang banyak seperti ini. Takdimul akal ala nakal, ibadah ribuan tahun. Anak pemimpin malaikat, masa ya anak mau sujud sama Adam yang ibaratkan anak kemarin sore? Masuk akal. Nah, sehingga karena iblis lebih mendahulukan akal daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan bagian daripada keimanan, celakalah iblis. Dua, tamsilnya contohnya Kan'an. Kan'an itu Nabi Allah itu udah bilang, anakku, ayo naik ke atas bahteraku. Kau naik, kau selamat. Anak kalau ngejelasin sengaja, makanya orang kalau nggak betah ngaji sama anak nggak usah ngaji. Anak kalau ngejelasin itu perkata, itu anak kalau ngejelasin. Sebab anak dulu mondoknya seperti itu. Kita orang nggak diajarin terus enggak. Kita orang diajarin semua innallaha. Lu kenapa kok pakai inna? Oh, inna bermakna taukid. Kalau ayat Quran pakai inna itu lebih kuat daripada nggak pakai inna. Kita ngejelasin seperti itu. Kan'an. Ayahnya Rasul, ayo kau naik ke atas bahtera, kau naik ke atas perahuku, kau bakal selamat. Kan'an pakai akal, karena menurut akal dia, kalau saya naik kapal, bisa saja kapal itu tenggelam. Iya kan, orang naik kapal bisa tenggelam. Tapi kalau saya naik di atas bukit, di atas gunung yang tinggi itu, tidak mungkin bahwa saya banjir ini akan sampai ke dia. Masuk akal. Tapi dia tidak mendahulukan iman, dia mendahulukan akal, sehingga celaka. Ini banyak orang-orang yang mendahulukan akal daripada iman. Ketika akal dan iman itu harus pilih mana, akal atau iman. Bukan berarti menyampingkan akal, enggak. Tetap pakai akal, tetap. Berapa banyak orang-orang luar negeri sana, orang-orang barat masuk Islam karena mereka pakai logika, pakai akal. Tapi apabila akal berbenturan dengan iman, kalau nggak mau jadi kayak iblis, kalau nggak mau jadi kayak Kan'an, gaddimun nanti, maka dahulukanlah iman. Makanya kadang para ulama berbeda pendapat, yakni ma'afdal, akal atau ilmu atau akal yang lebih utama. Ada yang bilang akal yang lebih utama, ada yang bilang ilmu yang lebih utama. Akal lebih utama. Kenapa akal lebih utama? Li'anna al-aql mambaul ilm, karena akal tempatnya ilmu menurut pendapat ulama. Yang bilang ilmu lebih mulia dari akal karena kalau tidak ada ilmu, akal tidak bisa mencerna ilmu tersebut. Pokoknya macam-macam.
Nah intinya di sini Imam Ghazali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, beliau memberikan dalil-dalil baik dalil-dalil nakli ataupun dalil-dalil akli. Ya, sebagaimana tadi dibacakan oleh Habib Zain. Saya punya adik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selainnya. Malaikat pun bersaksi, wa ulul ilm, dan orang-orang yang berilmu. Kenapa Allah letakkan orang yang berilmu dalam ayat tersebut? Kenapa Allah tidak letakkan para anbiya atau para mursalin? Tapi Allah letakkan orang-orang berilmu. Allah tidak taruh para solihin, Allah tidak taruh para aulia, tidak. Yang Allah taruh ulul ilm. Fandur, maka lihatlah, kata Imam Ghazali, kaifa bada'a, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya binafsih, dengan dirinya sendiri. Allah mulai firman-Nya dengan dirinya sendiri, yakni syahid Allah, jadi Allah bersaksi. Allah memulai dengan dirinya sendiri. Wa tsanna bi malaikati, kemudian menyebut, setelah Allah menyebut nama Allah, Allah menyebut nama para malaikat. Wa tsanna bi ahli ilm, kemudian setelah Allah menyebut nama malaikat dalam ayat tersebut, Allah menyebut nama orang-orang yang berilmu. Itu kalau belajar tafsir itu ada satu kaidah yang dimana dikatakan ayat Al-Quran itu kalau ada dua berdempetan, kita lihat mana yang lebih awal. Mana yang lebih awal, maka itulah yang lebih utama. Contoh, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi wa asa an takrahu syai'a, bisa jadi sesuatu yang kau benci itu amat baik bagimu, dan bisa jadi sesuatu yang kau cintai itu amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, sedangkan kalian tidak tahu apa. Nah, ini kan yang satu bisa jadi berdempetan ini ayat. Bisa jadi sesuatu yang kau tahu, bisa jadi sesuatu yang kau benci amat baik bagimu, dan bisa jadi sesuatu yang kau cintai itu amat buruk bagimu. Maka yang pertama ini yang lebih utama. Kenapa? Karena Allah dahulukan banget. Allah dahulukan di dalam firman-Nya. Nah, sama seperti di sini. Allah Subhanahu wa taala setelah malaikat yang Allah dahulukan, bahkan yang Allah letakkan adalah ahlul ilm. Berarti para ulama adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki kemuliaan, keagungan, keluhuran, kebesaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman daripada kalian, dan orang-orang yang berilmu Allah angkat derajatnya. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, bagaimana derajat yang Allah angkat? Darajatun fawqal mu'min bi 700 darajat. Derajat orang yang berilmu di akhirat. Kita ngomong di akhirat. Derajat orang yang berilmu kalau dibandingkan dengan orang mukmin yang lain itu ada 700 derajat. Jadi kita nih orang mukmin tapi tidak berilmu, kita dapat 1 derajat. Beliau-beliau orang yang berilmu 700 derajat. Nah, bisa kita bantah itu. Nah, ma baina darajataini masiratu 500 am. Yang dimana di antara 2 derajat itu jaraknya 500 tahun perjalanan kaki. Allah. Dari jarak derajat 1 ke derajat kedua 500 tahun perjalanan kaki. Dari derajat 2 ke derajat ketiga 500 tahun perjalanan kaki. Dari derajat 3 ke derajat keempat 500 perjalanan kaki sampai 700 derajat. Terus inti mau menyamakan diri inti dengan ulama? Nah, Allah udah bilang dalam Al-Quran, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama
orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu? Apakah sama orang-orang yang mengerti dengan orang-orang yang tidak mengerti? Apakah sama orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang jauh? Apakah sama orang-orang yang mengenal dengan orang-orang yang tidak mengenal? Ai la yastawuna abada la fid dunya wala fil akhirah. Maksudnya apa? Tidak akan pernah sama. Di dunia tidak sama, di akhirat tidak sama. Jadi jangan pernah menyamakan diri kita itu dengan ulama. Tidak sama. Kita dengan beliau-beliau para ulama ini tidak sama. Kita ini orang bodoh. Kita duduknya sia-sia, makannya sia-sia, minumnya sia-sia, berjalannya sia-sia. Ulama duduknya ibadah, makannya ibadah, tidurnya ibadah. Bahkan sampai-sampai dikatakan naumul alim, yakni naumul alim ibadah. Tidurnya orang alim ibadah. Bahkan tidurnya orang alim lebih ditakuti oleh iblis daripada ibadahnya seseorang yang ahli ibadah. Iblis lebih takut sama orang berilmu yang sedang tidur daripada orang bodoh yang sedang beribadah. Orang alim duduknya ibadah, makannya ibadah, mandinya ibadah. Kenapa? Sebab perkara-perkara ibadah, perkara-perkara mubah yang mereka lakukan dengan keilmuannya, mereka niatkan untuk beribadah kepada Allah sehingga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya tidak dapat pahala, mendapatkan pahala. Kenapa? Karena mereka berilmu, mereka tahu. Kalau kita kan mana ada? Kita dikasih makanan asal makan aja. Orang berilmu enggak. Ya Allah, saya niat makan agar kuat untuk beribadah kepadamu. Dapat pahala itu makannya. Kita tidur asal tidur aja, sia-sia. Beliau-beliau, ya Allah, saya tidur untuk mengistirahatkan, memberikan hak tubuh saya, jasad saya, jawareh saya untuk istirahat. Ini hak mereka untuk istirahat dan agar saya bangun segar beribadah kepadamu. Tidur dan dapat ibadah. Terus inti mau menyamakan diri inti orang berilmu? Nah, duduknya tidak sama, makannya tidak sama. Bahkan memandang wajah orang yang berilmu tidak sama dengan memandang wajah orang-orang yang tidak berilmu. Yang dikatakan itu dalam hadis itu Tanqihul Qaul kalau nggak salah Imam Nawawi Al-Bantani dikatakan walaupun hadis dhaif itu bisa dipakai dalam fadailul a'mal, bisa dipakai dalam targhib, bisa dipakai dalam tarhib. Hadis dhaif tidak bisa dipakai dalam aqaidud diniyah dan tidak boleh dipakai dalam ahkamus syar'iyyah. Dikatakan di situ yakni wasiat Rasulullah kepada Ibn Mas'ud, yakni nadhruka ila wajhil alim nadratan fa fariya biha fa khalaqallahu min tilkal nadrah malakan yastaghfir laka ila yaumil qiyamah. Engkau memandang orang yang berilmu, orang alim, engkau pandang dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan kecintaan, maka dari pandanganmu itu akan Allah ciptakan malaikat. Dari setiap satu pandangan Allah ciptakan malaikat yang akan memohonkan ampun atas dosa-dosamu sampai datangnya hari kiamat. Itu mandang wajah orang alim. Di zaman Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami dikatakan, diceritakan ketika itu ditimpa musim kemarau, seluruh penduduk desa semuanya mereka sholat istisqa, sholat minta hujan, berkali-kali sholat tapi tidak turun hujan. Ja'a syababun, datang seorang anak muda mengangkat tangan dan berdoa, ya Rabbi hakima fi ra'si inzil matar. Ya Allah, demi apa yang ada dalam kepalaku turunkan hujan. Farazalal matar, maka turun itu hujan. Orang kampung bingung, orang ini. Kita berkali-kali sholat minta hujan nggak turun. Ini orang nih, anak muda tadi sendiri berdoa kepada Allah, membawa apa yang ada dalam kepalanya. Allah kabulkan doanya. Pertanyaannya, memangnya ada apa dalam kepalamu itu? Dijawab sama ini anak muda, di dalam kepalaku ada kedua bola mata.
Mata kan tempatnya dalam kepala. Ada kedua bola mata, yang dimana kedua bola mata ini pernah aku gunakan untuk memandang wajahnya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Allahu Akbar. Sebab kedua mataku yang pernah memandang wajah beliau, maka aku bawa kedua mata ini menghadap kepada Allah dengan harapan agar Allah menerima taubat.